mesti lapor dulu bagian apa Ibu Marta? Kalau kita sudah hadir, memang paham. Kita biar gangguan internet, jadi kita nggak bisa buka aplikasi. Oke, nggak apa-apa. Boleh. Aja. Boleh? Minta jalinan kan? Oh, kan Ibu sama Bapak sama orang kawin kan? Kan ini pakai kayak ini Bapak kerja. Ambil dua lagi, Hah? Dua lagi, di sini aja, sini. Boleh. Isinya ya. Oke, jadi terima kasih rekan-rekan wartawan ya. Jadi memang kami tim kuasa hukumnya Pak Indra. Pak Indra ini adalah suami korban dugaan malpraktek ya. Ini masih dugaan dari Ibu Putri Apriliza ya, yang meninggal dunia pada September 2024. Nah, Ibu almarhum Putri Apriliza ini adalah pasien di Rumah Sakit Silvani. Nah, jadi pada saat mau melahirkan anak ketiga, pasien ini rutin untuk memeriksakan kandungannya kepada dokter Objin, ya, dokter Sugianto SPOG. Itu dokter untuk anak ketiga. Anak pertama, anak kedua memang juga melahirkan di sana secara sesar, yaitu dengan dokter HM Faisal Fahmi, Pak ya. Nah, tapi pada kehamilan ketiga ini karena waktu jadwal konsultasinya lebih pas dengan Sugiarto, maka ganti dokter, dan itu nggak ada masalah karena toh kan di rumah sakit yang sama. Nah, pada saat kehamilan udah masuk usia 8 bulan, selalu rutin, ini ibunya, ibu kandung daripada almarhum Pak Indra, selalu rutin mereka konsultasi kepada dokter Sugiarto. Nah, tapi aneh juga, dokter Sugiarto ini tidak pernah membuat jadwal tanggal per tanggal. Jadi inisiatif itu dari mereka, kalau udah 1 bulan mereka datang untuk berkonsultasi. Nah, pada waktu kehamilan udah masuk usia 8 bulan, diketahui dari hasil USG, bayi dalam kandungan almarhum Putri ini sungsang. Nah, untuk mengatasi itu dari bulan ke-7 ya Bu ya, Dokter Sugiarto ini hanya menyarankan agar almarhum itu sujud seperti orang sholat, dengan harapan bisa kembali normal. Nah, tetapi tidak mempercepat jadwal konsultasi, misalnya per 3 minggu atau per 2 minggu. Nah, sampai satu ketika bulan September tanggal 16 si almarhum ini ada merasakan kandungan itu kontraksi. Nah, kontraksi. Nah, saat itu memang tanggal 16 September itu hari merah, hari Maulid Nabi, Senin. Nah, ibunya almarhum dengan suaminya ini pergilah ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit Silvani ini tidak ada dokter kandungan, baik dokter Sugianto sebagai DPJP, dokter penanggung jawab kehamilan anak ketiga, maupun dokter lainnya. Nah, kita nggak tahu ada berapa dokter kandungan sebenarnya di sana. Nah, karena nggak ada dokter, maka mereka mencari sendirilah dokter kandungan di sekitar situ. Ya, sebenarnya prakteknya si dokter Fahmi juga. Nah, rumahnya nggak ada juga. Dekat-dekat rumah sakit itu ada dokter kandungan, dokter Fahmi ya, yang terduga juga. Ternyata nggak ada juga prakteknya. Balik lagi lah mereka ke rumah dan sambil mampir di bidan untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi sekitar jam 1 malam subuh jadinya ya, tanggal 17, si almarhum ini kontraksinya mungkin semakin terasa semakin kencang, sehingga karena kesakitan dan dada muntah, baliklah mereka ke rumah sakit Silvani. Nah, sekitar jam 2 ya Pak ya? Ya. Jam 2 udah pukul 17 September. Tanggal 17 September. Masuklah di IGD. Saat itu ditangani oleh tergugat. Tergugat Ibu Dokter Siti Fatimah. Dokter Siti Fatimah itu terjaga. Nah, saat itu kita nggak tahu apa yang dilakukan dan hanya diperiksa begitu aja, langsung dipindahkan ke ruang keperawatan. Tapi jadi ruang perawatan itu maksudnya ruang rawat, dari IGD ke rawat nih. Nah, di situ dia bilang ya Pak ya, wah ini detak jantung bayi sudah nggak ada nih, kata dokter Siti Fatimah. Nah, tetapi
si pasien kan masih menunggu dokter, kandungan. Nah, dokter kandungan baru ada jam 5.30 Pak ya. Baru datang ke 5.30 yaitu dokter Faisal ya Pak ya. Dokter Faisal akhirnya datang. Tapi dari jam 2 itu berarti tidak ada penanganan. Tidak ada pertolongan lah kepada janin yang sedang dalam gawat janin namanya. Secara medis namanya gawat janin. Nah, saat itu sebelum datang sebenarnya disuruh dikasih antibiotik ya Pak ya. Melalui antibiotik. Telepon di dokter jaga, via call dikasih antibiotik. Sesaat setelah antibiotik diminum almarhum, pendarahan di kamar mandi. Nah, itu udah pendarahan. Nah, datanglah 5.30 dokter Faisal, dokter Objin, diputuskan segera operasi. Nah, pada saat operasi tersebut, sebenarnya keluarga udah bilang nih, darah bagaimana? Darah. Nah, kata mereka sudah akan disiapkan, tapi tidak tahu golongan darah. Salah satu keluarganya abangnya ini punya golongan darah O. Kan rada aneh ya, Bapak. Dia kan di situ dari melahirkan anak pertama, kedua, ketiga. Kok bisa dokter ataupun nakes lah ya, atau pelayan kesehatan siapalah itu mereka, perawat atau dokter, menanyakan golongan darahnya pasien apa? Kan ada medical record, ada rekam medis, kan tinggal cek ini. Misalnya saya Risma, oh ya golongan darahnya O, Bu Marta A, ibu ini ada, itu mestinya rekam medis namanya, medical record. Nah, akhirnya barulah ketahuan, oh mulai entah bagaimana mereka pesan dari mana darah, tapi darah itu juga terlambat. Nah, jam berapa itu Pak darahnya baru ada? Sekitar jam setengah 10. Nah, jadi 5.30 operasi, darah baru ada sekitar setengah 10. Ibu pun ada ya Bu ya. Nah, jadi kalau kakaknya tadi bilang ada itu selang kayak keluar darah kan kurang lebih kira-kira 1 liter katanya. Karena kan sudah dioperasikan, jadi apakah itu darah dari bekas kandungan, apa dari mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas darah baru ada 10.30. Dan berapa kebutuhan darah pun tercukupi apa nggak tercukupi kita nggak tahu. Ibarat 9.30. Oh, 9.30. Abangnya dari situ abangnya. 9.30 karena ada abang-abangnya kan almarhum kan. 9.30 baru ada transfusi darah. Nah, setelah itu tiba-tiba si nakes itu perawat memberikan bayi yang sudah meninggal nih. Bayi udah meninggal ini ya. Jadi pada waktu operasi bayinya udah meninggal. Disuruhlah Pak Indra untuk menguburkan. Nah, saat itu tidak dijelaskan bagaimana kondisi istrinya. Apakah lagi pingsan, apakah masih sehat, apakah masih bugar. Tapi kalau dari penglihatan ibunya waktu di ICU itu masih bisa bicara. Karena pada akhirnya si pasien ini dimasukkan ke ICU. Nah, pada waktu di ICU lah baru nggak lama kemudian ya Pak ya yang minta pompa jantung sekitar jam 1-an gitu. Jam 1 dari 9.30 ada darah, jam 1-an tiba-tiba suaminya diminta untuk persetujuan restitusi pacu jantung. Pacu jantung itu restitutasi namanya. Nah, udah lewat selesai. Nah, jadi karena itu kan ada kejanggalan. Kalau bagi kita yang orang waras, orang datang sehat. Pada waktu nggak ada dokter mereka mesti pergi makan. Tidak pernah sakit, tidak ada diabetes, tidak ada darah tinggi. Dari anak pertama juga sampai kehamilan ke 8 bulan pun tidak ada pernah sakit. Makanya pada waktu datang tanggal 16 itu nggak ada dokter, mereka mesti pergi cari makan Bu ya. Mereka mesti cari makan, mesti jalan nih. Cari makan kami. Mesti cari makan. Tapi pas pulang ternyata karena masih kontraksi sakit, makanya balik lagi. Nah, karena itulah makanya kami tim kuasa hukum, kami ini kan memang kami adalah pengacara, penasihat hukum, tapi kami ini dari perkumpulan konsultan hukum medis kesehatan. Jadi perkumpulan konsultan hukum medis ini pun teman-teman wartawan boleh bilang kalau ada dugaan malpraktek, kita bisa melihat ini kira-kira terjadi nggak malpraktek atau memang ini resiko medis. Kita bisa membedakan mana resiko medis, mana memang orang karena faktor kesehatannya jadi ada cacat atau jadi meninggal atau memang ada dugaan malpraktek. Malpraktek itu maksudnya kesalahan penanganan, tidak sesuai dengan standar prosedur operasional, tidak ada aturan rumah sakit hospital by law, terlambat memberikan darah, salah memberikan obat, itulah yang namanya malpraktek. Tapi apapun ini semua kan masih berproses. Nah, masih berproses, makanya untuk meminta hak daripada penggugat sebagai suami dan anak-anaknya, kami sudah memberikan kesempatan untuk mediasi sebenarnya. Kami undang untuk klarifikasi. Kami tawarkan untuk virtual Zoom.
karena ini Binjai, kami di Jakarta kan, tapi tidak ada tanggapan dari rumah sakit maupun dokter. Makanya akhirnya kami mengajukan gugatan ganti rugi PMH, nilainya itu sekitar 500 juta materialnya, dan imaterialnya 100 miliar. Tentu nggak bisa dinilai ya. Ibu ini anaknya cuma satu, udah nggak ada lagi anak perempuan. Satu-satunya perempuan. Cuma satu anaknya. Paling kecil. Bapak lagi. ini sudah hilang istrinya, anak-anak dua itu sudah hilang mamanya. Makanya nempel terus kan. Itu satu. Yang kedua, kami juga sudah melaporkan ke Majelis Disiplin Profesi. Karena di sini pasti dokter-dokter nggak disiplin. Kalau dokter disiplin, ketika ditelepon dia mesti datang untuk menolong. Satu lagi perlu saya tambahkan, biar rekan-rekan tahu. Kalau tidak ada dokter yang ready, yang standby, dia mesti pakai sistem rujukan. Dia mesti merujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya, atau lebih lengkap dokternya, atau dokternya yang ready praktek. Karena ini untuk menyelamatkan nyawa, safety life. Jadi dokter jaga mestinya tadi dokter Siti Fatimah itu mesti bilang, dok kalau nggak bisa datang ini apa dirujuk aja ke ada Malik atau kemana gitu, karena nyawa. Jadi ini kan terjadi pembiaran. Nah karena kami menduga terjadi pembiaran dari pihak rumah sakit, makanya secara pidana pimpinan rumah sakit kami laporkan juga harus bertanggung jawab sesuai undang-undang nomor ini sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2023. Di sana diatur pimpinan rumah sakit yang membiarkan tidak ada pertolongan, ya kan, tidak pertolongan dalam keadaan gawat darurat, kalau menyebabkan cacat atau disabilitas dihukum 2 tahun penjara. Tapi kalau menyebabkan kematian, pimpinan rumah sakit itu dituntut pidana sampai 10 tahun. Jadi makanya kan harusnya sistem aturan rumah sakit itu nggak boleh nyeleneh gitu. Ya kalau memang libur pun karena ini nyawa, harus ada yang standby. Kalau ada yang gawat darurat, mesti ada yang bisa ditelepon datang ke rumah sakit. Kalau itu tidak dimungkinkan, harus sistem rujukan, dikirim ke rumah sakit yang ada dokternya. Nah ini perlu menjadi pertanyaan ini. Kami baru tahu ternyata pemiliknya itu kepala dinas katanya di Binjai ini. Nah karena pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kota Madia bertanggung jawab terhadap rumah sakit baik swasta maupun pemerintah yang ada di wilayahnya. Jadi ini nanti masalah Dinkes yang tidak melaksanakan kewajiban pengawasan, itu fungsinya. Dalam Undang-Undang Kesehatan ada tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya rumah sakit. Kami akan melaporkan juga nanti ke Kemenkes, kalau memang tidak layak, tidak cakep, biar dicabut izinnya. Kalau tidak mau memperbaiki, karena ini menyangkut nyawa masyarakat Binjai. Jangan main sama nyawa. Nah, itulah dari kami. Hasil mediasi. Oh, kalau mediasi ini kan tentunya kan mengupayakan penyelesaian permasalahan win-win solution secara di luar putusan kan, jadi hakim tidak memutuskan siapa kalah menang. Nah, tapi kembali lagi bermediasi, tentu orang yang sudah meninggal, nyawa sudah melayang, tidak bisa dihidupkan. Dan kalau diganti pun tuntutan bapak ini 100 miliar pun dibayar tidak akan bisa lagi. Ibu ini mau diganti 10 miliar pun tidak bisa, karena ibu ini cuma satu anak perempuannya. Anak perempuan yang meninggal itulah yang menjaga bapaknya ya, udah stroke. Ibu cerita hampir setengah nyawa melayang tadi Bu ini berita. Artinya nggak menemukan titik terang ya Bu ya? Belum. Berarti Masih dalam proses. nanti ke depannya bakal bersidang jadinya. Iya, Kak. Jadi mediasi ini kan 30 hari. Okay. Tadi mediatornya sih memimpin cukup bijak ya, memberikan kesempatan tunda sampai tanggal 12 untuk saling melakukan perdamaian lah ya. Jadi di tanggal 12 mediasi lagi. Mediasi kembali. lagi. Jadi akan mediasi lagi, penyelesaiannya bagaimana, dan ini kami akan lanjut ke Polres. Untuk Polres untuk membuat BAP. Ya.